Pernahkah Anda merasakan sebuah frustasi yang mendalam? Anda melihat seseorang yang Anda kenal, mungkin teman, kolega, atau bahkan kompetitor, melesat maju dalam hidupnya. Bisnisnya berkembang, karirnya menanjak, hidupnya terlihat begitu mudah dan penuh keberuntungan. Lalu Anda melihat ke dalam diri Anda sendiri. Anda merasa sudah melakukan segalanya. Anda sudah bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Anda sudah mengikuti seminar, membaca semua buku motivasi, meniru strategi teknis yang mereka gunakan. Anda sudah melakukan A, B, C, hingga Z. Tetapi entah kenapa, hasilnya terasa begitu jauh berbeda. Anda seperti sedang berlari di atas treadmill, berkeringat, lelah, bergerak cepat, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Sementara orang itu seperti sedang meluncur di jalan tol yang mulus dan bebas hambatan. Anda mulai bertanya, apa yang salah? Apa variabel X yang hilang dari hidup saya? Apa rahasia yang tidak mereka ajarkan di seminar-seminar mahal itu? Jika Anda pernah merasakan hal ini, saya ingin Anda menarik nafas dalam-dalam. Karena hari ini, kita akan membongkar variabel X tersebut. Sebagai seorang yang mendalami fisika getaran dan kesadaran, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah rumus universal yang mengatur setiap hasil dalam hidup. Sebuah rumus yang menjelaskan mengapa kerja keras Anda bisa jadi sia-sia dan mengapa ada orang yang seolah dijemput oleh kesuksesan. Memahami rumus ini bukan hanya akan mengubah cara Anda bekerja, tapi juga akan mengubah cara Anda memandang seluruh realitas kehidupan. Setiap hasil yang terwujud di alam semesta ini, mulai dari secangkir kopi di depan Anda hingga gedung pencakar langit tertinggi, semuanya tunduk pada satu rumus yang sama. Rumus itu adalah hasil sama dengan faktor teknis dikali faktor non-teknis. Perhatikan, saya menggunakan kata dikali, bukan ditambah. Ini sangat penting dan nanti Anda akan paham mengapa. Mari kita bedah satu persatu. Faktor teknis adalah segala sesuatu yang bisa Anda lihat, sentuh, dan lakukan di dunia fisik. Ini adalah kerja keras Anda, usaha Anda, strategi pemasaran, keterampilan, modal, jam kerja, tindakan nyata. Ini adalah dunia melakukan. Semua yang diajarkan di sekolah bisnis dan seminar motivasi pada umumnya adalah tentang mengoptimalkan faktor teknis ini. Faktor non-teknis di sisi lain adalah segala sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda. Ini adalah dunia menjadi. Ini adalah level kesadaran Anda, niat di balik tindakan Anda, perasaan dominan yang Anda rasakan setiap hari, program di pikiran bawah sadar Anda, pola pikir Anda, dan yang paling fundamental, getaran atau vibrasi yang Anda pancarkan ke alam semesta. Tidak ada satupun hasil di dunia ini yang murni 100% teknis atau 100% non-teknis. Keduanya selalu menari bersama untuk menciptakan realita Anda. Masalahnya, dunia modern terlalu terobsesi pada faktor teknis dan seringkali melupakan atau bahkan meremehkan faktor non-teknis yang justru memiliki daya ungkit yang luar biasa. Karena rumusnya adalah perkalian, jika faktor non-teknis Anda nilainya 0 atau bahkan minus, misalnya Anda bekerja keras, teknis bagus, tapi dengan perasaan cemas dan tidak layak, non-teknis buruk, maka hasil akhirnya pun akan mendekati 0 atau bahkan negatif. Inilah mengapa ada orang yang semakin bekerja keras, hidupnya justru semakin berantakan. Berdasarkan interaksi antara kedua faktor ini, ada 4 pola umum bagaimana sebuah hasil atau impian terwujud dalam hidup kita. Coba perhatikan. Anda saat ini berada di pola yang mana? Pola pertama adalah mengejar impian yang terus menjauh. Ini adalah pola yang paling membuat frustasi. Anda memiliki faktor teknis yang sangat bagus. Strategi Anda brilian, produk Anda berkualitas, jam kerja Anda maksimal. Tetapi faktor non-teknis Anda sangat buruk. Getaran Anda dipenuhi oleh rasa takut gagal, kecemasan, keraguan, dan perasaan butuh yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Anda berlari kencang menuju impian Anda, tapi impian Anda justru berlari lebih kencang menjauhi Anda. Anda seperti mencoba menangkap kupu-kupu dengan cara mengejarnya habis-habisan. Semakin Anda kejar, semakin liar ia terbang. Mengapa? Karena getaran kebutuhan dan pengejaran secara universal akan menarik realitas terus-menerus butuh dan terus-menerus mengejar. Anda tidak akan pernah bisa meraih sesuatu yang Anda kejar dengan getaran putus asa. Apakah hasil bisa tercapai di pola ini? Bisa, tapi membutuhkan daya tahan mental dan konsistensi yang sangat tinggi di atas rata-rata manusia. Inilah sebabnya mengapa di pola ini, sebagian besar orang akan kelelahan dan akhirnya menyerah. Pola kedua adalah mencapai sesuatu dengan kerja keras luar biasa.
Ini adalah pola yang paling umum di masyarakat kita, pola hustle culture. Di sini, faktor teknis Anda sangat tinggi, Anda bekerja sangat keras, dan faktor non-teknis Anda lumayan, tidak buruk-buruk amat. Mungkin ada sedikit keyakinan, sedikit harapan, meskipun masih sering dihinggapi keraguan. Hasilnya adalah impian Anda tercapai, tapi dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan energi yang sangat besar. Anda harus mendorong realitas dengan kekuatan penuh hingga ia tunduk pada kemauan Anda. Anda sampai di tujuan, tapi dalam keadaan lelah dan kehabisan nafas. Pola ini valid dan banyak menghasilkan orang sukses, tapi ini bukanlah cara yang paling efisien dan membahagiakan. Pola ketiga adalah menjemput impian, atau pola ideal. Ini adalah kebalikan dari pola pertama. Di sini Anda tidak hanya berjalan menuju impian Anda, tapi impian Anda juga berjalan menjemput Anda. Seolah-olah Anda janjian bertemu di tengah jalan. Pola ini terjadi ketika faktor teknis dan faktor non-teknis Anda sama-sama berada di level yang cukup baik dan selaras. Anda melakukan tindakan yang diperlukan, teknis, tetapi Anda melakukannya dengan getaran perasaan yang positif, keyakinan, antusiasme, rasa syukur, dan keikhlasan. Prosesnya terasa jauh lebih ringan, energi yang Anda keluarkan jauh lebih sedikit. Anda akan mengalami banyak kebetulan dan sinkronisitas. Tiba-tiba ada orang yang tepat menelepon. Tiba-tiba ada peluang yang datang entah dari mana. Tiba-tiba pintu-pintu yang tadinya tertutup terbuka dengan sendirinya. Ini adalah kondisi flow, di mana Anda menari bersama alam semesta, bukan melawannya. Pola keempat adalah hasil datang dengan sendirinya, atau pola keajaiban. Ini adalah pola yang paling langka dan paling sering disalahpahami. Di sini Anda hampir tidak melakukan tindakan teknis yang signifikan, dan tiba-tiba sebuah hasil atau keajaiban datang begitu saja ke dalam hidup Anda. Pola ini membutuhkan level kesadaran dan kebersihan getaran, non-teknis yang sangat-sangat tinggi. Anda berada dalam kondisi penyerahan diri total dan keselarasan penuh dengan kehendak alam semesta. Getaran Anda begitu murni sehingga mampu membengkokkan realitas dan menarik manifestasi secara langsung. Namun inilah jebakannya. Pola ini hampir tidak mungkin untuk direkayasa atau diulang sesuka hati Anda. Dan yang paling penting, nafsu atau keinginan yang terlalu kuat untuk mencapai pola ini justru akan langsung menggagalkannya. Karena nafsu itu sendiri adalah getaran kebutuhan yang akan mendorong Anda kembali ke pola pertama. Disinilah letak kritik saya terhadap sebagian pengajar Law of Attraction atau hukum tarik-menarik yang terlalu menyederhanakan. Mereka seolah-olah menjual pola keempat sebagai satu-satunya cara. Mereka berkata, tidak perlu bertindak, cukup afirmasi, cukup visualisasi, maka semua akan datang kepadamu. Ini adalah pemahaman yang berbahaya dan tidak lengkap. Mereka lupa bahwa tindakan atau faktor teknis adalah cara bagi energi untuk mewujudkan dirinya di alam fisik. Getaran tanpa tindakan adalah seperti listrik tanpa kabel. Energinya ada, tapi tidak bisa menyalakan lampu. Bahkan para master law of attraction yang paling terkenal sekalipun, mereka tetap melakukan tindakan teknis. Mereka menulis buku, membuat seminar, memasang iklan, membangun tim. Mereka mempraktikkan pola ketiga, bukan pola keempat. Mereka menyeimbangkan antara tindakan cerdas dan getaran yang selaras. Jadi apa puncak kesadarannya? Apa yang harus kita lakukan dengan semua pemahaman ini? Jawabannya adalah, berhentilah terobsesi meniru faktor teknis orang sukses. Mulailah terobsesi untuk meniru dan melatih faktor non-teknis mereka. Saat Anda melihat orang yang sukses, jangan hanya bertanya, apa yang dia lakukan, strategi apa yang dia pakai. Itu hanya akan memberi Anda setengah dari gambarannya. Mulailah bertanya, siapakah dia menjadi saat melakukan itu? Perasaan apa yang dia rasakan? Keyakinan apa yang dia pegang tentang dirinya dan hidup? Bagaimana level kesadarannya? Karena Anda bisa saja meniru strategi teknis seorang miliarder kata per kata. Tetapi jika Anda melakukannya dengan getaran keraguan dan ketidaklayakan seorang pemula, hasilnya akan hancur. Fokus utama Anda seharusnya adalah menjadikan pola ketiga, menjemput impian, sebagai gaya hidup Anda. Bagaimana caranya? Terus tingkatkan faktor teknis Anda. Jangan berhenti belajar, asah keterampilan Anda, perbaiki strategi Anda, bertindaklah sebaik-baiknya di dunia fisik. Di saat yang sama, terus tingkatkan faktor non-teknis Anda. Lakukan pembersihan internal setiap hari, meditasi untuk menenangkan pikiran, praktikan rasa syukur untuk menaikkan getaran. Lepaskan keyakinan-keyakinan terbatas, jaga perasaan Anda agar tetap dominan di area positif. Inilah keseimbangan suci itu, inilah tarian antara melakukan dan menjadi. Biarkan pola keempat terjadi sebagai bonus, sebagai hadiah kejutan dari alam semesta saat Anda sudah begitu mahir mempraktikkan pola ketiga. Jangan mengejarnya. Mulai hari ini, setiap kali Anda akan melakukan sebuah pekerjaan, tanyakan pada diri Anda dua pertanyaan. Secara teknis, bagaimana cara terbaik untuk melakukan ini? Secara non-teknis, saya harus menjadi siapa dan merasakan apa agar tindakan ini diberkahi dengan hasil terbaik?
Saat Anda mulai menyeimbangkan kedua sisi dari persamaan universal ini, Anda tidak akan lagi merasa sedang mengejar impian. Anda akan merasa impian itu sendiri yang berlari kencang untuk memeluk Anda.